wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Pasal tentang menjelaskan hukum korban, yaitu hukumnya adalah sunnah yang dikuatkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, itu salat Idul Adha, wanhar itu sembelihlah korban. Itu fasholil id wa izbahadul udhiyah wa sabat bidzalikal ahadits minha, dan juga berkenaan dengan dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshainil amlahaini aqranaini wa dzabahuma biyadihi wa samma wa kabara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Itu Sayyidina Anas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing yang bertanduk berwarna putih dan menyembelihnya dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ini dalil di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing dalam hadis ini. Kemudian berkenaan dengan masalah hukum, mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan kurban ini bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu di hari Id dan hari Tasyrik untuk dirinya, dan yang wajib dia nafkahi. Lebih daripada itu dia mampu untuk membeli atau berkorban, maka hukumnya wajib bagi dia. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lainnya juga menyatakan adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tadi jelaskan bahwa hukumnya sunnah yang dikuatkan. Yujzi'u fi hal jaz'u min ad-dha'ni wa sanatu min al-ma'zi wa sanatu min al-ibil wa sanatu min al-baqar. Dan dibolehkan di dalam masalah berkorban hanya hewan-hewan, yaitu kambing, unta dan sapi. Kambing dha'n yaitu kambing domba berumur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kalau kambing kacang setelah ma'di, kambing biasa itu berumur adalah 2 tahun, yaitu dengan ditandai au allati saqata muqaddamu asnaniha, yaitu yang sudah rontok gigi depannya atau gigi susunya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dahu bil jaza'i min ad-dha'ni fa innahu jaizun. Yang dalil bahwa Rasulullah mengatakan berkorbanlah dengan jaza'i min ad-dha'ni, yaitu umur 1 tahun masuk ke 2 tahun, maka itu dikatakan boleh hukumnya. Kemudian berkenaan dengan sapi ma ta'ana fi thalithah, yaitu kalau sapi atau kambing ma'zi atau kambing kacang istilahnya adalah umur 2 tahun masuk ke 3. Kalau unta yaitu berumur 5 tahun, yaitu masuk ke tahun ke-6. Itu yang berkenaan dengan masalah umur yang dikorbankan untuk korban. Kemudian yang sudah kita ketahui tentang masalah ini adalah itu kalau unta dan sapi itu mencukupi 7 orang, kalau kambing hanya satu orang. Itu dalilnya adalah riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari hadis Sayyidina Jabir, beliau menjelaskan kami berkurban bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat di tahun Hudaybiyah, yaitu tahun perjanjian Hudaybiyah, unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak umrah di tahun itu dicegah oleh orang-orang musyrik, tidak boleh, hingga akhirnya terjadilah perjanjian. Jadi perjanjian Hudaybiyah namanya.
Jadi perjanjian Hudaybiyah samaan itu juga ada namanya Bai'atur Ridwan. Pada saat Rasulullah nak umrah dicegah. Mereka pikir nak perang pada saat itu. Rasulullah menyatakan mana cuma nak umrah. Akhirnya mengutus Sayyidina Utsman ibn Affan masuk kota Mekah. Pada saat mengutus itu ternyata Sayyidina Utsman bin Affan lama tidak kunjung balik. Karena ini mereka yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di luar kota Mekah. Akhirnya terdengar kabar bahwa ada kawan yang katakan Sayyidina Utsman mungkin nak dibunuh. Maka pada saat itu sahabat langsung itu mereka tidak bawa senjata, tidak untuk perang, untuk umrah. Kemudian pada saat itu mereka berjanji, itu namanya Bai'atur Ridwan, berjanji untuk siap mati. Kalau Sayyidina Utsman apa-apa siap mati. Dan dengar sahabat ini dengan apa? Adanya sumpah atau bai'at. Pada saat itu mereka takut, akhirnya mengadakanlah perundingan. Nah, itu perundingan itulah yang dinamakan perundingan Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan sahabat. Di sini Sayyidina Jabir menceritakan adalah 7 orang untuk unta dan 7 orang untuk sapi. Itu dalilnya berkenaan dengan 7 orang. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dari Sayyidah Aisyah menyatakan Rasulullah berkorban untuk istri-istrinya yaitu dengan sapi untuk 7 orang. Nah, itu di antara dalil dan masih banyak hadis-hadis di sini berkenaan dengan masalah dalil-dalil tentang korban tersebut, dan ini sudah kita ketahui. Kemudian di antaranya hal yang berkenaan dengan korban di sini disebutkan tidak boleh berkorban dengan hewan di sini aura tabanin auruha wa arjaul bayyinu arjauha wal marida yabinu maraduha, yaitu tidak boleh berkorban kalau seandainya kambing tersebut matanya rusak, yang jelasnya rusaknya, atau dengan kakinya yang patah atau pincang, atau penyakit yang mengurangi daging, penyakit yang jelas sakitnya itu kambing. Jadi terus kambing yang sehat atau hewan yang sehat tidak boleh itu dengan sakit atau juga rusak juga otaknya yang menyebabkan dia kurusnya. Nah, ini yang tidak membolehkan. Wajiziul khasiyu wa maksurul qarni wala taziul maqtu'atul udhun wala dzanabi. Boleh kalau seandainya hewan tersebut terputus 2 biji kemaluannya. Al khasih wa huwa dengan khusainata au quti'at urukuhuma hatta tadaba syahwatul jima' ladal insan aw nazwi ladal hayawan. Itu supaya kadang-kadang hewan itu kalau dipotong itu untuk biar gemuk dia. Itu tidak jadi masalah. Atau juga tanduknya yang rusak, misalnya terputus tanduknya, terpatah tanduknya, tidak jadi masalah juga, boleh. Nah, yang tidak boleh kalau kupingnya yang terputus atau juga ekornya yang terputus, itu tidak boleh. Jadi kalau jengok kambingnya tanduknya yang patah tidak apa-apa. Kalau tidak ada tanduk itu bukan daripada bagian daripada dagingnya. Jadi tapi kalau kuping itu termasuk dari daging. Begitu juga ekornya. Jadi termasuk dari daging. Maka itu tidak boleh untuk disembelihkan. Kemudian waktu penyembelihan min waqti sholatil Id ila ghurubi syamsi min akhir yaumit tasyrik. Dari selesai salat Id sampai tenggelam matahari di akhir yaumit tasyrik. Jadi di akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu pemotongan hewan 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi dalam mazhab yang lain ini hanya 3 hari. Jadi 10, 11, 12. Makanya dianjurkan untuk penyembelihan jangan sampai
hari ke-13, biar dikatakan khurujun minal khilaf, biar dalam seluruh mazhab itu sah kalau. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebagusnya tanggal ya 10, 11, 12. Itu sebagusnya di dalam pemotongan hewan kurban. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim an Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli tsumma narji fananhar man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhaba qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sina Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di awal yang kami mulai di hari ini dengannya adalah kami mengerjakan salat hada nusolli cuma narji, kemudian pulang fananhar untuk menyembelih korban. Jadi di hari ini salat kemudian korban. Dan barang siapa melakukannya maka telah benar dia menunaikan sunnah kami. Jadi waktunya adalah setelah salat Id kemudian berkorban. Barang siapa yang melakukan korban itu atau menyembelih hewan sebelum salat, maka dikatakan itu seperti daging yang dia berikan hanya kepada keluarganya, bukan daripada ibadah korban. Jadi belum masuk waktunya. Jadi setelah masuk waktu adalah setelah salat Idul Adha, kemudian baru penyembelihan. Kemudian diakhiri dengan hari tasyrik, kullu yaumin tasyrik dzabhun. Nah, di sini dalilnya Imam Syafi'i bahwa sampai akhir tasyrik 13 Zulhijjah. Hadis riwayat Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala anhu arda dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, yaitu setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Jadi dalilnya di sini bahwa hari tasyrik ya termasuk tanggal 13 sampai akhir hari tasyrik ada tenggelamnya matahari kan berubah tanggal adalah dengan tenggelam matahari. Jadi dari tanggal 13 sampai tenggelam matahari itu boleh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan setiap hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah penyembelihan ini adalah syarat di dalam menyembelih hewan, baik itu hewan kurban atau selainnya. Syaratnya adalah yang penting dia muslim, yang menyembelih itu adalah muslim. Jadi tidak ada masalah bacanya itu sunnah. Jadi ada dengan muslim. Kemudian hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Istilahnya hidup ini bukan dikatakan apa harakatul matbuh. Itu harakat matbuh itu yang dia hidup tapi pada nak mati. Nah, sering kadang-kadang dilakukan misal ayam, kambing tumbuh mobil, lepak-lepak itu kalau didiamkan dia mati. Nah ini penyembelihannya juga tidak ada sah, karena hewan itu sudah nak mati namanya. Jadi nyembelihnya kadang-kadang cepat sembelih, potong ini biar ini. Itu kalau memang dia misalnya didiamkan dia agak hidup, boleh nyembelih. Nah, tapi kalau sudah sudah nak mati lah itu sembelih itu tidak ada guna. Bangkit juga. Syaratnya hewan itu memang dikatakan dia hidup hayatul mustaqirrah. Istilah hayatul mustaqirrah sebagian ulama menyatakan bahwa kalau didiamkan dia hidup selama 2 hari. Nah itu hewan itu boleh. Ini umum dalam penyembelihan ini adalah umum baik itu korban ataupun selainnya. Dan hewan tersebut matinya memang dikanokan disembelih. Matinya disembelih. Beda dengan kalau misalnya dia disembelih tapi matinya bukan karena disembelih. Sering ini diingatkan di beberapa majelis, kadang-kadang orang nyembelih ayam, apalagi kalau lagi lebaran, nyembelih ayam dalam porsi banyak,
itu kadang-kadang mereka nyiapkan gidir yang besar dengan apa sudah banyak panas, nyembelih langsung masukkan ke banyak panas tadi. Nah, itu matinya bukan karena sembelihan, matinya karena banyak panas tadi. Nah, ini dia jadi najis, bangkai ini. Ini hati-hati makanya. Kalau misalnya nyengok wong ini ingatkan. Dan ini yang menimbulkan penyakit. Jadi di luar syariat nih kan. Kenapa syariat di dalam penyembelihan itu biar darahnya itu keluar. Darahnya itu karena sumber penyakit itu dari darah. Nah, darah keluar. Tapi kalau masuk langsung apa? Banyak mendidih itu kan udah keluar lagi dia. Darah itu yang menimbulkan penyakit. Nah, jadi yang haram itu menimbulkan penyakit haram itu. Yang halal obat. Nah, itu yang banyak. Kadang-kadang orang tidak tahu itu ya, katanya nyembelih. Maka kalau orang dahulu ketika nyembelih, kita masih kecil dulu kalau nyembelih itu kita nak megang kan maganya. Ah, tidak boleh. Kayak mati di tangan gitu. Maksudnya itu ya, mati di tangan. Jangan sampai kayak dia mau melubuk, mati karena yang lain. Jadi biarkan darahnya itu keluar, darahnya itu keluar. Itu penyakitnya. Kemudian penyembelihan itu adalah dengan memotong, terpotongnya 2 urat ini. Gatul hulkum wal muri'i. Nah, itu hulkum itu adalah jalur napas dan makan. Jadi hulkum itu tempat jalur makan, ada namanya jalur napas. Ya. Kemudian disunnahkan, jadi 2 ini wajib. Nah, disunnahkan tambah 2 urat leher. Ya. 2 urat leher. Jadi 4 urat sebagusnya itu. Makanya kadang-kadang orang menyembelih itu 2 urat sudah putus, tapi 2 urat lehernya belum. Itu kalau tegak tuh. Masih kuat deh. Nah, masih kuat. Walaupun dia sah di dalam penyembelihan, tapi ini urat lehernya masih. Nah, kadang sikok yang putus, sikoknya belum. Nah, itu yang kadang-kadang masih kuat dia. Jadi makanya kalau 2 urat lehernya diputus juga itu yang lemah dia. Dikapar. Nah, kemudian didiamkan. Makanya kenapa di dalam masalah hewan korban sering. Ini bukan hewan korban penyembelihan itu. Kaki dibiarkan sikok. Nah, ini biar dia darah tu. Nah, dia mumpah. Dia bergerak itu. Kaki itu bergerak biar darahnya keluar. Darahnya keluar. Itu kadang-kadang apa dibiarkan kakinya apa. Nah, jadi kalau kadang-kadang diikat kalau walaupun sah dan itu supaya darahnya cepat keluar ke darahnya. Nah, itu yang berkenaan dengan pemotongan. Yang penting dia muslim. Nah, berdasarkan hadis tadi bahwa disunahkan itu tadi bertakbir, disunahkan tasmiyah itu dengan bertakbir sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir dan tasmiyah itu membaca bismillah. Maka di antara sunnah di dalam masalah penyembelihan adalah pertama baca bismillah. Di sini disebutkan di dalam kitab 5 yang disunahkan yustahab inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan ketika penyembelihan itu 5 perkara. Jadi pertama ada tasmiyah, membaca bismillah. Perkara itu baca bismillah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira rasmullahu alaihi." Maka makanlah dengan apa-apa yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Juga hadis dari Imam Muslim tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca bismillah wallahu akbar. Baca bismillah wallahu akbar. Atau dalam riwayat lain juga menyatakan Rasulullah ketika berkorban dengan kambing pada saat menyembelih Rasulullah menyatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Makanya orang yang tidak mampu untuk berkorban sudah masuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diniatkan untuk dari Nabi. Bagi yang tidak mampu sudah ini. Terimalah kata Rasulullah dari Muhammad dan keluar dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian salawat itu dikatakan dalil, tapi salawat itu adalah kedudukannya di dalam syariat itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka di sini juga sebutkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah. Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru membaca takbir Allahu Akbar, kemudian Allah taqabbal. Boleh kita langsung Allah taqabbal min, karena disebut namanya boleh di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama. Tapi berkenaan dengan masalah kewajibannya adalah niat orang yang nak berkorban. Baik itu niat pada saat penyembelih, karena afdalnya kalau berkorban itu dia menyembelih dewek. Afdalnya menyembelih dewek. Nabi menyembelih dewek. Kalau tidak dia wakilkan dengan misalnya begitu kita dan panitia, dan disunahkan kalau dia tidak menyembelih dewek menyaksikan, disunahkan menyaksikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya, yaitu kita pada saat kurban, saksikan, karena sesungguhnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pada saat darah pertama nyampak ke bumi, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa. Itu pengampunan dosanya itu. Di antara faedah berkorban itu. Kenapa orang pengen berkorban? Pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di hari Id. Makanya Id itu senangnya apa? Dengan pengampunan dosa. Seluruhnya kesenangan-kesenangan yang ada dalam Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan kesenangan yang lain ketika mendapatkan kita pengampunan dosa. Orang haji juga itu. Karena bersih dari dosa. Intinya ketika kita bersih dari dosa itu yang mendapatkan kita sebenarnya kesenangan dunia dan akhirat. Kalau ada jaminan gitu nih, diampuni dosa kita akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Makanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Sangat mudah gitu. Dengan istighfar. Makanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yang banyak istighfar beruntung, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dia ada banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsira. Beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak beristighfar. Jadi banyak, makanya kita rutin istighfar itu untuk apa? Pengampunan dosa. Maka di dalam hal pengampunan dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak cara untuk mendapatkannya. Makanya di antara solat itu pengampunan dosa, zikir, duduk berkumpul dalam kita berzikir, pengampunan dosa, wuduk juga ngampuni dosa, bahkan langkah kaki kita menuju masjid, pengampunan banyak pengampunan dosa. Jadi kalau seret amal ibadah kita lakukan itu di faedahnya banyak pengampunan dosa. Setiap bagian daripada wuduk itu ngampuni dosa. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat itu ketika ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, heran dia. Malaikat tahu tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederetan banyak untuk ampun dosa. Kalau umat-umat yang lain sulit mereka untuk mendapatkan pengampunan dosa. Makanya ketika pada saat mereka nak bertobat gitu, nunggu dulu syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Allah Musa ketika nak tobat minta ampuni dosa, nunggu apa? Perintah Allah saling bunuh. Faqtulu anfusakum. Syaratnya itu. Sampai baru mereka melakukan syarat itu baru diampun. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Cukup dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Makanya perbanyak istighfar. Tapi kadang-kadang iblis tahu hal ini. Ditipunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan tipunya? Supaya menunda tobat. Kagetlah tobat. Kagetlah kau ni istighfar. Cuma baik kau ni istighfar. Nah, itu adalah dari iblis. Biar kita tidak ada istighfar dan tobat. Padahal kita itu diampuni Allah, dibersihkan lagi. Istighfar dibersihkan lagi. Walaupun misalnya kita kotor lagi, bersihkan lagi. Maka pada saat orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sampai kapan Allah nimo tobatnya hambanya? Ketika hambanya bertobat dan beristighfar. Sayyidina Ali menjawab apa? Tidak sampai 3 kali atau sekian kali, tidak. Sampai syaitan bosan menggoda manusia, Allah akan tetap mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak ada bosan, Allah tetap dia mengampuni walaupun dikatakan itu dosa yang sama. Jadi jangan kita enggan untuk bertobat dan beristighfar. Istighfar sudah.
Untuk kaget-kaget, tak tahu juga kita umur kita kapan. Nah, jadi pengampun diantaranya adalah pengampunan yang dosa yang adalah berkorban. Kemudian di antara istiqbal kiblah sunnahnya menghadap kiblat. Jadi baringkan menghadap kiblat. Wa takbir wa doa bil qabul, itu takbir dan doa supaya diterima. Kadang-kadang sering dibaca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Kalau misalnya dia nyembelih fataqabbal minni, terimalah dari aku. Kalau dia nyembelih tapi kalau misalnya wakil tadi fataqabbal min, siapa namanya? Kalau misalnya tadi sebutkan syanu sebutkan terimalah, itu minta doa. Nyembelih dari fataqabbal itu maka terimalah dari fulan dan fulan. Kalau misalnya tujuh wong sebutkan. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Sebab jangan kadang-kadang misalnya ada wong korban, nama aku dah disebut. Tak sah ini. Tidak, tetap sah di dalam masalah itu. Walaupun tidak ada, ya kadang-kadang itu misalnya apa? Ini lupa nyebutnya, misalnya terlewat. Ini sapi lah sembelih. Mana lagi nak malik kenyo lagi. Nah, itu tetap sah hukumnya karena korban itu tergantung niat, cukup niat walaupun tidak ada sebut. Tapi di sini kalau misalnya ngomong kena nyembelih fataqabbal minna, ya sudah cukup, terimalah dari kami, ya sudah kami yang berkorban, cukup itu, tidak dua harus nak siko sebut nama, terimalah dari kami, saya maksudnya. Karena yang berkorban itu yang berniat pada saat. Jadi niat itu yang wajib, karena innamal a'malu binniat. Jadi dalam hal itu adalah doa supaya diterima amal ibadah ini. Wala yakulu mudhahi syai'an minal udhiyatil mandhurah. Tidak boleh orang yang berkorban tersebut memakan daripada korban yang dinazarkan. Jadi korban nazar tak boleh sama sekali. Kan qala lillahi alayya an udhiya hadza la'am aw bi hadza sya aw in syafallahu maradi hadza wa nahwi aw qala ja'altu hadhihi sya udhiya. Di antara contohnya disebutkan tentang masalah nazar, misal aku bernazar ini di tahun ini untuk berkorban, cukup dan atau kambingnya sudah beli, ini nazar aku, dia nyebutkan kambingnya. Atau misal dia ngomong kalau penyakit aku, misal dia sakit, penyakit aku ini sembuh atau aku sembuh dari penyakit, aku akan berkorban. Berarti itu nazar. Jadi itu jelas nazar. Nah, tapi di dalam masalah khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i tentang orang misal bawa kambing, ketika untuk ditanya ini korban apa? Oh, ini korban aku. Nah, ini korban dia ngomongkan kami ini korban aku. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i ada khilaf, ada yang nyatakan ini nazar. Udah. Ini maka dia ngomong ini korban aku, dia enggak kambing atau kambing dia misalnya, itu korban aku. Nah, itu dalam hal ini itu ada nazar. Tapi ada ulama nyatakan tidak, tergantung niatnya dah. Tergantung dia omongan dia. Tergantung niatnya. Tapi kalau dalam makanya sering kadang dibahas itu kalau itu nazar gitu. Tapi ini kita di pembahasan ada khilaf di dalamnya. Apalagi kita sekarang misalnya orang awam tak tahu, cuma dia ngabari niat ngabari itu korban, istilahnya kalau korban itu sunnah dia. Korban kan dia misalnya tahunya hukumnya sunnah, itu istilahnya milik aku. Dia ngabar itu sekarang, maka bagi ulama nyatakan tergantung niat. Jadi kalau dahulu menyatakan ketika ngomong itu, ini korban aku, ketika dia sudah di kambing itu sudah dinamakan nazar. Jadi kalau bernazar itu tidak boleh makannya. Kalau sunnah wa ya'kulu minal udhiyan mutatawwi biha, itu makan, boleh makannya. Bagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu,
Ini sahabat Al-Ansor, Salamah. Jadi nama Salamah itu kadang dipakai betina, dipakailah lanang. Di antara nama mengandung makna bagi betina atau lanang. Makanya kalau misalnya ada wong yang keguguran bayi tidak tahu lanang atau betina, dianjurkan nunjuk nama. Nah, misalnya di antara Salamah, Hindun, Tolha, itu nama-nama yang dipakai lanang juga betina. Nah, ini Salamah ini sahabat Al-Ansor, dia ini lanang. Makanya kalau beda kalau dalam masalah penulisan hadis, Salamah bin Al-Aqwa, binnya itu lanang ini. Ya, kalau binnya itu lanang. Jadi di sini Salamah bin Aqwa. Ini Tino bin itu ya, Salamah bin Al-Aqwa. Kalau binti, nah itu Tino. Makanya di sini lanang ini Salamah bin Aqwa. Ini Salamah bin Aqwa ini meriwayatkan hadis ini orang Ansor yang dia masuk Islam dengan serigala berdakwah. Ini terkenal cerita ini di antara salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Aqwa ini menceritakan di keadaan dari mana dia baca masuk Islam. Karena pada saat dia ini mengembala kambing dia ini luar Madinah mengembala kambing. Sampai hingga dia datang kepada Nabi langsung syahadat ya. Syahadu alla ilaha illallah wa syahadu annaka Rasulullah. Sahabat heran. Nabi tahu dia ni sahabat heran. Bagian Nabi, galak dah kau ceritakan kejadian kau sampai ke sini. Jadi ceritakannya. Dia ngembala kambing. Pada saat ngembala kambing itu ada serigala nangkap kambing dikejarnya. Dipukulnya serigala itu, lagi serigala, akhirnya serigala itu tak jauh dari situ duduk. Ngomong serigala itu dengan bahasa Arab, yang dengan bahasa manusia. Limadza tamna'uni an rizqi qad razaqallahu alayya. Ngapo kau mencegah rezeki yang Allah anjurkan aku? Terkejut Salamah. Ini ada serigala baca ngomong, dikatakan ajaban, dikatakan azaib, dikatakan lebih tenas. Dia kata sangat mengherankan, ini serigala bisa berbicara manusia. Apa kata serigala tadi? Kau lebih mengherankan lagi. Nabi akhir zaman, penyelamat umat, sudah diutus Allah, kau hayal duduk dengan kambing-kambing kau ini. Tambah heran dia. Ayah bertanya tentang Nabi dia. Ada di balik bukit ini dia, lagi ngajar kamu sahabat-sahabatnya. Pergilah kau ke sana. Kata Salamah, siapa nak nyago kambing aku ni? Biar aku yang nyagonya. Ini serigala nak wakan. Padahal sudah heran itu. Kalau masalah itu dikatakan Salamah menceritakan, aku ragu ionian apa tidak. Kalau gagal habis kambing ini. Sampai antara jauh tidak dia pergi, tapi mintanya dulu serigala. Ionian apa jago. Ternyata dijago ini kelilinginnya. Kambing tu tidak bagi ke mana-mana kambing ini. Akhirnya dia nemuin Nabi, makanya cepat dia syahadat. Islam masuk, maka Nabi ceritakan kata Nabi. Ini heran sahabat yang lain makanya kenal ini sahabat dengan cerita ini luar biasa ceritanya kata. Kemudian Nabi menyatakan, kembalilah kau ke kambing-kambing kau sana, sudah masuk Islam balilah kau. Engkau akan mendapatkan utuh kambing kau. Serigala itu akan menjaganya. Dia balik, nyok serigala masih jago. Baiknya kambing sembelih kayaknya, joknya. Ambillah. Hadiah katanya. Berkat dia masuk Islam. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baiti minhu syai'." Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'amal madi qalu kulu wat'imu wadakhiru fa inna dzalika 'am kana bin nasi jahd faradtu anu fiha. Nah, di sini yang sering kadang-kadang hadis ini riwayat tentang masalah menyimpan daging itu lebih dari 3 hari. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memang melarang untuk menyimpan di rumah. Di sini hadis ini katakan, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baiti minhu syai'. Barang siapa yang berkorban, ini orang yang berkorban kan, dari korban sunnah itu boleh dia
makan untuk dia. Terserah pembagiannya. Ada yang menyatakan ya sepertiga seperti, ada yang setengah, tergantung kesepakatan dengan panitia. Ada yang tak galak dengan baik juga kan. Kalau misalnya aku ni korban nazar apa tidak, sudahlah, tak usah dengan baik. Nak di rumah beli baik kambing lah, lain atau daging lah, lain untuk nyati baiknya. Ada orang itu, tak galak dia apa? Nak ngembek. Tapi ada kadang-kadang kalau misalnya korban ngembek, pecah ini baik katanya, pecah main-main, padahal memang hukumnya itu boleh. Yang penting ada uang fakir miskin yang dia korban itu. Ada bagi miskin, ada orang yang tak ngembek boleh. Dia walaupun sunnah dia tidak ada ngembek. Tapi disunahkan, makanya disunahkan ngembek dikit untuk makan, untuk dia makan disunahkan. Kalau misalnya apa itu korban sunnah, maka di sini dalilnya. Kenapa dikatakan disunahkan ngembek? Nah, Rasulullah pernah melarang ini. Barang siapa yang berkorban di antara kalian jangan sampai ada masih sisa setelah 3 hari di rumahnya. Jangan sampai. Nah, ketika itu sahabat ni Salamah bin Aqwa ini nyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahun berikutnya, itu setahun itu Rasulullah melarang, tahun berikutnya maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun kemarin?" Itu tidak dunia nyimpen dihadiahkan galau. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah ngelapor dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak apa? Nunjukkan galau. Seperti tahun kemarin. Maka Rasulullah menyatakan, "Kulu wa at'imu wa dakhiru." Makan, berikan kepada, maka bikin it'am, infakkan, wa dakhiru, simpan. Berarti boleh makan, boleh juga boleh simpan. Nah, karena dikatakan Rasulullah sesungguhnya tahun itu kemarin pada saat itu manusia dalam kesusahan. Pada saat itu musim apa? Lapar. Jadi ketika korban juga kalau Rasulullah jangan nyimpan, bagikan enggak? Bagikan galau. Maka pada saat itu dikatakan akhirnya mereka boleh nyimpan. Jadi hadis yang pernah Rasulullah melarang nyimpan. Nah, kemudian hadisnya membolehkan nyimpan. Jadi kalau yang berkorban tadi boleh dia nak nyimpan, tapi tidak boleh dijual. Nah, itu yang bagi yang berkorban. Jadi yang boleh menjual itu kalau sudah hak milik, itu yang dia fakir miskin. Jadi kan dibagi masalah ini korban itu untuk yang berkorban, untuk keluarganya. Kemudian untuk fakir miskin ini yang kewajiban. Kewajiban. Dan untuk hadiah Nah, hadiah ini terserah dengan siapa. Dan hadiah orang yang mampu dapat ini boleh, tapi tidak boleh dijual. Dia untuk makan boleh. Tapi untuk fakir miskin kan hak. Fakir miskin ini hak dia, terserah nak dia makan jadi, nak dia jual jadi ketika dia memiliki. Makanya dia kemarin yang ditanyakan tentang masalah kulit. Bagaimana kulit itu? Nah, kalau ulama sebagusnya diunjuk fakir miskin. Tapi diunjuk fakir miskin bukan dibagi-bagi itu. Jadi misal ini kulit, misalnya fakir miskin juk, ini untuk kamu uang 10 atau untuk kamu uang 5. Nah, boleh itu dia mereka menjualkan, boleh dia misalnya menyerahkan kepada panitia untuk jual, lalu jualkan apa-apa, duitnya bagikan fakir miskin yang tadi. Boleh itu. Jadi yang sudah di kepemilikan baru boleh dijual. Nah, itu. Tahu mungkin ini panitia ketika kemarin jelaskan, "Wah, ini punya kamu." Setelah dia memilikinya terserah dia. Sebab kalau misalnya kulit itu kalau ditata-tata ya ndak kata ini juga, apalagi wong yang ndak ada pacak mengelolanya, kita buang ininya. Tapi kalau masih utuh itu masih ada nilainya. Jadi boleh untuk dijual. Jadi kalau seandainya itu seperti tadi, orang yang mampu dia dapat juga hadiah ini, dia hanya untuk makan. Jadi 3 hal ini. Jadi orang yang berkorban ini kalau sunnah. Jadi kalau yang nazar tidak boleh ini. Hanya untuk fakir miskin dan dihadiahkan. Tapi kalau dia sunnah boleh. Dia orang yang berkorban, kemudian fakir miskin dan hadiah. Ini boleh. Tapi fakir miskin harus tetap ada. Kemarin di majelis tanyakan tentang masalah korban di situ di daerah yang dikatakan di situ apa? Banyak orang berduit galau. Ya, itu yang ada memang korban tidak kata faedahnya yang dengan miskin. Kalau yang berduit galau dibagikan, tidak kata fakir miskin, tidak sah korban itu.
Jadi harus dengan imul fuqara wal masakin, harus diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, fakir miskin. Kalau misalnya seandainya di daerah itu fakir miskinnya cuman mungkin sikok wong, anggap sikok wong, ini ada sapi misalnya, sapi. Itu bagian daripada yang korban harus ngenjuk fakir tadi. Ibaratnya kalau misalnya bungkusan, jangan diunjuk sikok bungkus. Berarti kalau sapi itu 7 bungkus dia. Karena bagian-bagian yang korban ini harus ada di jatah fakir miskin. Kalau misalnya sikok sudah, sikok ini berarti jatah sikok. Yang lain apa? Tidak. Kalau seandainya memang fakir miskin di situ cuma sikok, berarti 7 ikok. Sikok setiap korban itu nunjuk. Nah itu 7 wong. Itu harus ada fakir miskin. Makanya di dalam masalah pembagian itu juga ada harus fakir miskin ada. Nah, jadi kalau misalnya idak ke fakir miskin itu tidak ada idak sah di dalam dia berkorban. Nah, itu yang berkenaan dengan masalah itu. Kemudian ada pembagian tentang masalah korban itu adalah disepakati dengan panitia. Makanya orang berkorban itu adalah menyerahkan dengan panitia. Jadi panitia baik mungkin dia misal wong itu tidak ada nak motong dewek, panitia dia mewakilkan dengan panitia yang memotongnya atau orang yang memotongnya. Dan jadi tidak boleh dijual daripada udhiyah dan juga tidak boleh dijadikan upah. Tidak boleh dijadikan upah. Maka bahkan di sini Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan tentang masalah penjualan bahwa kulitnya di sini jelas Rasulullah menyatakan riwayat Imam Baihaqi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa menjual kulit korbanan dia, nah ini wong yang punyanya menjual, tak boleh ni, maka dia sama tidak berkorban. Itu menjual sama tidak berkorban dia. Tapi kalau masalah dia sedekah, sedekah. Ibaratnya kalau dia infak tidak masuk di dalam kategori pahala korbannya dia. Nah, itu yang berkenaan dengan masalah dia. Kemudian juga ditanyakan di dalam masalah korban ini, bagaimana orang itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini sering dalam mazhab Imam Syafi'i, juga mazhab ulama lain, jumhur ulama, tidak boleh berkorban dengan untuk orang yang sudah meninggal kecuali berwasiat. Nah, kecuali wasiat dia. Ada juga pendapat yang menyatakan boleh, ada yang pendapat menyatakan boleh. Tapi muktamad itu tidak boleh kecuali wasiat. Makanya solusinya di antara ulama nyata dalam mazhab Imam Syafi'i boleh untuk memberikan pahala Jadi namo tetap namo yang hidup, dan wong yang hidup ini dia berniat untuk memberikan pahalanya kepada yang meninggal. Nah, itu cara di dalam mazhab Imam Syafi'i. Misal dia untuk wong tuanya dulu belum apa, tapi dah kata wasiat. Pada saat itu dia tak mampu, kemudian dia jadi mampu, wong tuanya belum berkorban, tapi dah kata wasiat dari wong tuanya berkorban atas nama dia, dan dia niatkan untuk wong tua, pahalanya untuk wong tuanya. Nah, itu yang di dalam solusinya ini. Tapi kalau ada wasiat tak apa-apa. Misal ada wong tuanya dia berwasiat, esok-esok kalau ada rezeki korbankan untuk aku. Macam wasiat korban untuk aku. Tak apa-apa. Karena ada wasiat, apalagi dari harta dia nian. Belum sempat misalnya dia nak korban, sakit, meninggal, dia wasiat, okay? Korbankan untuk aku kakek korban. Atau sudah dia punya niat untuk itu, tak tahu belum umurnya sudah meninggal, belum nyampe Idul Adha meninggal, maka itu masuk wasiat dan korbankan untuk dia. Dan itulah berkenaan ruang lingkup tentang masalah korban. Mungkin ada hal yang belum dijelaskan, boleh untuk bertanya tentang masalah seputar tentang masalah korban, atau juga masalah untuk solat Idul Adha berkenaan dengan masalah Idul Adha. Silakan kalau ada bertanya. Ini kan aku sudah sangat kami kan penelitian. Kalau seandainya penelitian itu untuk akhir terus bisa ya jangan dari yang korban kita. Yang
seperti itu tidak hamil lagi bagikan. Ada apa-apa untuk itu. Tapi apa? Berarti tadi jangan sampai apa? Ngembek yang dari korban kita dari ketiga. Jadi hadiah wong lain itu. Jadi punya wong lain. Nah. Lalu seandainya anak yang belum diakikah, sampai kalau yang pernah begini itu sampai akhir balik, nanti tanggal 20. Sesudah itu sudah balik, berarti itu orang sudah yang punya badan lewat. Nah kalau dia sepanjang itu setelah dicuci, kita lupa ekonomi. Pokoknya tidak mampu sampai dia dia meninggal, apakah itu menjadi utang? Jadi berkenaan ditanya tentang masalah tadi belum juga dijelaskan tentang masalah menajamkan itu sunnah hukumnya. Sunnah alat nyembelih itu tajam. Memang syaratnya harus benda tajam. Syaratnya benda tajam, disunnahkan ditajamkan. Jadi kalau misalnya alat itu benda tumpul tak ada sah. Jadi harus benda tajam dan ditajamkan sunnahnya. Jadi dipasang. Kemudian jangan sampai juga ditunjukkan kepada hewan. Sunnahnya itu. Sunnahnya jangan tunjuk. Makanya kalau nyembelih itu dulu nyembelih itu ini singit di belakang. Nah, singit ke di belakang. Pada saat nak nyembelih baru buka. Itu sunnah. Makanya kalau dulu anak perhatikan kalau nak nyembelih ayam itu dia bawa paha dulu. Ininya apa? Pisaunya sudah nyekel ini baru itu sunnah. Memang jangan tunjukkan sunnah. Nah, jadi itu apa? Ihsan di dalam hewan juga, berbuat baik dengan hewan juga. Jadi tidak ada nakut hewan. Kemudian ditanyakan tentang masalah akikah dan kurban ini. Hukumnya sama. Akikah dan kurban hukumnya sama. Ya, hukumnya sunnah kecuali benar nazar. Misal kalau ada orang dia bini hamil, kalau ini anak lanang aku akan jadi wajib. Berarti itu nazar. Sama hukumnya dengan kurban dengan akikah sama. Bedanya cuman waktu korban terbatas di berapa hari, korban akikah agaklah lama. Kemudian korban disedekah ke mentah, kalau akikah bagusnya dimasak. Nah, berkenaan dengan kesunahan ini di dalam masalah akikah ini adalah bagi orang tua. Sunnah dia kalau semasa nipas itu dia termasuk orang yang mampu dan sampailah anak tersebut balik, itu tuntutan adalah bagi orang tua, tuntutan orang tuanya, sunnahnya orang tua melaksanakannya. Kemudian kalau misalnya ternyata tidak mampu, ya tidak ada sunnah bagi dia, tidak ada mampu memang sampai balik. Nah, tuntutan kesunahannya juga bagi setelah balik anak tersebut yang dia sunnah bagi dia dewek. Kalau dia belum diakikahi wong tuanya setelah balik, ternyata balik anaknya baik, anaknya mempunyai rezeki, dia mengakikahkan untuk dirinya dewek. Jadi kalau setelah balik itu kepada anak. Jadi kepada anak. Atau mungkin anak tidak ada mampu, dalam balik tidak mampu, tapi wong tuanya ternyata mampu kan misalnya. Tapi anaknya sudah balik. Nah, ini boleh wong tua tadi nginjuk kepada anaknya, anaknya nakikahi dewek. Nah, sekarang nginjuk itu namanya dia. Nah, itu hukumnya sama, berarti dia akikah dengan korban. Jadi kalau wajib kalau dia bernazar, kalau tidak itu hukumnya sunnah. Kenapa lanang dua betina sikok?
itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya sikok juga lanang sikok sah juga akikah termasuk. Tapi afdalnya untuk lanang dua. Bagaimana di sini disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uqabil min anil gulam syataini wa anil jariyah syatan. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Kami diperintahkan, kata Sayyidah Aisyah, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada kami untuk mengakikahi kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Di sini dikatakan perintahnya adalah perintah sunnah. Karena hukum aslinya itu adalah sunnah, hukum aslinya. Jadi disunahkan untuk akikah. Sebagusnya kapan akikah ini? Di hari ke-7 barisan lahir. Di hari ke-7 sebagusnya. Dinjuk nama juga di hari ke-7, diresmikan nama sebagusnya. Kemudian dicukur rambutnya. Itulah namanya apa? Nyukur rambut. Di hari ke-7 bagus. Jadi akikah dari ke-7, tunjuk namanya resmi hari ke-7 dan nyukur rambutnya. Jadi bukan motong itu baik, cukur ni habis sebagusnya itu. Tapi kalau motong itu istilahnya simbolis sebagai acara itu. Setelahnya mesti dicukur. Dan kemudian dalam Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ya, sebagaimana dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW mengakikahi Sayyidina Hasan bin Husain, kemudian dicukur rambutnya, ngomong dengan Sayyidah Fatimah Rasulullah, ya Fatimah ilhiki ra'sahu, wahai Fatimah botak ke rambutnya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, wa tasaddaqi bi zinatin sya'rihi, dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya. Disunahkan untuk ditimbang dan sedekahkan, itu ukuran emas atau perak. Maka wazannahu fakana waznu dirhaman, itu 1 dirham perak itu. Ternyata pas jalan timbang ukuran 1 dirham, kata saya dapat timbang Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, dan disedekah, duitnya disedekahkan. Nah itu sunnah, seluruhnya sunnah. Nah, tapi kalau untuk memberikan nama itu hak anak memberikan nama itu. Nah itu yang berkenaan dengan, jadi tidak ada beda. Sekarang kalau misalnya ditanya kurang juga, bagus akikah dulu atau korban dulu? Nah jika karena korban sekarang ini, kalau misalnya dia ada rezeki, bagusnya korban karena waktunya sudah dekat. Tapi kalau setelah Id, setelah hari tasyrik, ya sebagusnya dia akikah. Karena beda. Kalau sekarang kan waktunya memang pas, karena waktu korban itu. Jadi tidak ada keunggulan masalah korban dulu, tidak, tergantung waktu. Karena seperti tadi misalnya dia yang sudah balik tadi, ada rezeki nak beli kambing siko, ini untuk korban atau untuk akikah? Sebagusnya kalau sekarang sebagusnya korban. Insya Allah kalau habis Id kaget ininya ada rezeki lagi, baru akikah lagi. Itu untuk karena waktunya panjang masih untuk masalah akikahnya. Ada berkenaan ditanyakan. Ada yang tanya lagi? Kalau korban atas nama kelompok itu mana? Kelompok atau perusahaan kan itu. Korban apa istilahnya? Dan dia harus perorangan, siapa yang korban? Harus satu kelompok ini korban perusahaan. Ya makanya kalau untuk perusahaan itu biasanya memberikan kepada karyawan. Jadi atas nama kesepakatannya itu. Makanya tadi 7 wong enggak apa. Kalau misalnya sapi tetap 7 wong. Enggak banyak ada. Karena dari hadis tadi bahwa mencukupi unta 7 orang. Maka sering kadang-kadang untuk karyawan, misalnya perusahaan ada, mereka bergilir. Jadi bergilir dengan untuk apa nama. Jadi kadang-kadang sepakat mereka, karena perusahaan itu setiap tahunnya dia ada untuk korbankan, maka kesepakatan karyawan di situ mereka bergilir nama tahun ini syanu, tahun depan syanu. Jadi bergilir dia namanya itu. Ya, jadi 7 wong. Makanya beda di sepakatan kadang perusahaan itu dia ngeluar untuk korban, itulah karyawan itu sepakat dengan gilir nama tahun ini syanu. Tahun depan syanu pula ininya. Jadi apa 7 wong ada. Nah, berkenaan dengan
yang menerima itu non muslim itu tidak ada boleh. Jadi memberikan itu kepada umat Islam. Nah, ada juga non muslim yang berkorban. Nah, non muslim berkorban itu tidak dianggap ibadah ya. Tapi dia sekadar dia pemberian hadiah tidak apa-apa. Nah, ini kali yang dari non muslim misalnya boleh diberikan kepada non muslim boleh karena itu bukan korban. Misalnya ini sapi dia juga boleh untuk non muslim, boleh juga umat Islam. Karena ini sebagai hadiah bukan ibadah karena ibadah itu harus dari beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kita husnul khatimah indal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما